Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Profesor Muhadam Labolo. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar, ia punya satu tekad kuat. Ia ingin bisa tetap sehat dan bugar, agar dapat mengajar sampai usia 70 tahun nanti. Keinginannya itu membuatnya lebih disiplin dalam menjaga kesehatan. Sebab Prof. Muhadam mengaku, dulu pola hidupnya memang belum teratur. Yang paling sering terasa adalah sulit tidur, asam urat saya suka biasanya naik, darah rendah itu ya. Mungkin karena kurang tidur tadi berpengaruh sehingga berkunang-kunang. Apalagi setelah melihat teman-teman seangkatannya yang harus berjuang melawan penyakit jantung, diabetes, dan komplikasi lainnya. Untuk itulah, Prof. Muhadam tak mau mengalami hal yang sama. Ia pun mulai mengubah pola hidupnya, rajin berolahraga di rumah, memperbaiki pola makan, dan rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan. Yang paling signifikan saya rasakan adalah kualitas tidur saya semakin baik. Karena kualitas tidur saya bagus, itu memberi dampak terhadap produktivitas kerja saya di kelas itu. Produktivitas dari kerja saya di kantor. Dan semua ini dilakukan agar badannya tetap kuat, supaya ketika mengajar di depan kelas, Prof. Muhadam bisa tetap memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukannya untuk bisa tetap sehat sampai usia senja? Simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy. Saya bersama dua sahabat saya praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan juga Mbak Anita, akan memberikan informasi mengenai kesehatan ya. Dan kalau kita tadi lihat profilnya, dia ini adalah seorang guru besar ya, profesor yang seringkali merasa lelah, sering begadang mungkin meriksa tugas atau mengerjakan penelitian dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ya kadang suka ada masalah kesehatan. Ini bukan hanya seorang profesor saja, mungkin Anda juga punya masalah yang sama. Hati-hati, jangan sampai kebiasaan yang tidak terlalu baik ini punya dampak yang buruk buat kesehatan. Ya, karena kurang tidur, waduh, ini bukan hanya mendatangkan rasa lelah, ya, tapi bisa menjadi pemicu serius banyak komplikasi penyakit yang bahkan bisa mematikan. Oke, jadi sekali lagi selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Bersama saya ada seorang profesor, ternyata kami satu alma mater di Pajajaran. Ada Prof. Adam. Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. 52 tahun masih seger, tepuk tangan dulu buat Prof. Adam. Sekurang tidur apa sih dulu tuh? Ya, saya banyak kerjaan sebagai dosen tentu saja, meneliti pengabdian masyarakat. Dan yang paling banyak adalah menyelesaikan tugas-tugas seperti Pak Ronald bilang tadi itu kan bertumpuk. Numpuk pasti. Iya kan? Rata-rata tidurnya sehari berapa jam, Prof? Dulu sehari kan kalau normal 8 jam. Bagusnya begitu kan? idealnya, ya. Dulu kita cuma punya waktu sekitar 3-4 jam bahkan tuh ya. Nah, kalau apalagi kalau keluar kota ada panggilan segala macam, itu kan susah sekali kita. Iya, oke. Di pesawat aja kita punya waktu untuk Ya, tidur. mana enak tidur di pesawat ya. Jadi sekarang Prof kegiatan mengajar di mana? Saya ngajar di IPDN Jatinangor dan IPDN Cilandak. Oh, untuk Cilandak untuk pasca sarjana dan profesi biasanya. Oke, berarti ngajar S2. S2, S3, profesi. Ditambah juga ada S1 di sana juga. Jadi S1, S2, aduh, Ya. setiap strata ngajar gitu kan ya. Ya. Oke, Prof, mungkin mau disapa keluarganya, mau disapa juga koleganya, teman-teman pengajarnya, ajak mereka untuk menjaga kesehatan. Silakan, Prof. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, saya berterima kasih di sini dan menyapa teman-teman semua, keluarga saya, mahasiswa saya dari 1 sampai dengan S3. Saya seleting angkatan keempat dari Jatinangor, IPDN itu 808 orang. Itu telah meninggal 69 orang. 80% teman-teman saya yang wafat itu disebabkan oleh 3 hal. 1, jantung, yang kedua stroke, yang ketiga adalah diabetes. Gula. Nah, saya berpikir kalau saya sebagai ketua angkatan tidak bisa memberi contoh, Keren. nah, saya pikir saya nggak bisa jadi role model untuk teman-teman. Karena itu ketika saya memberi mereka nasihat untuk menjaga kesehatan, saya harus mempersiapkan diri jauh lebih baik dibanding teman-teman. Ada buktinya soalnya. Karena itulah Keren. saya bukan Dr. Laser itu. Kita belajar ya, pemirsa juga Mas Yo dan Mbak Anita, kalau Ya. Prof. Adam ini orang yang peduli akan kesehatan. Iya loh. Motivasinya besar sekali. Nggak ada masalah kesehatan yang berarti, tapi tetap menggunakan teknologi laser. Artinya memang buat pencegahan ya Prof ya. Ini idenya dari siapa pakai laser? Sebenarnya istri saya, Oke. beliau suka sekali melihat tayangan-tayangan QLT, lihat ya. Gold itu satu alat yang bagus, Dr. Laser itu. Dan sampai di sana saya masuk ke ruangan, ternyata di sana lebih banyak orang di atas 60 tahun yang sedang antri untuk beli alat itu. Saya berpikir jangan-jangan saya salah masuk tuh. Nah, saya paling muda di situ. Iya. Tapi saya beli saja 4 tahun yang lalu. Saya pikir untuk menjaga kesehatan saya untuk jauh lebih baik. Gitu. Nice. Karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya Prof dan pemirsa. Karena badan kita ini punya batas Prof. Yang kalau memang sudah dilewati nggak bisa balik lagi. Seperti teman-teman Prof Yep. yang sudah wafat. Yeah. Udah stroke, serangan jantung, Diabetes. diabetes, nanti ke gagal ginjal. Udah nggak bisa balik lagi kalau kelewatan. Itulah mengapa pemirsa kita mesti mencegah agar jangan sampai melewati batas tersebut dengan kesehatan yang baik. Prof, melihat pola hidup Prof yang dulu nih, kurang tidur ya, stres pasti ya, banyak tugas ya. Iya. Ada rapot merah nggak dari medical check up? Raport merah saya itu 2. Satu adalah kadang-kadang kalau saya nggak ngecek kesehatan, tiba-tiba ngecek itu asam urat saya bisa sampai 9. Oh, asam urat pernah 9. Ya, karena mungkin saya tidurnya larut Baik. gitu ya. Jadi saya darah rendah itu biasanya Oke. itu. Nah, kalau udah berkunang-kunang, ya saya kemudian coba makan yang sedikit lebih berkualitas biasanya. Nah, itu masalah saya dulu. Baik, baik. Itu asam urat tuh Prof bisa berdampak pada penumpukan kristal asam urat tuh di pembuluh darah, di sendi-sendi. Sendi-sendi suka sakit nggak? Dan kaki saya biasanya suka sakit dan Iya. biasanya naik ke paha. Oh, Nah, saya oke. khawatir teman-teman biasanya yang tidak ada gejala, kalau nggak ada gejala tiba-tiba langsung down, Itu bahaya. persoalan. Yang paling bahaya itu. Itu dia. Nah, Itu. saya berpikir Nggak ada gejala. paling tidak ada gejala sehingga saya bisa antisipasi. Benar. Sebenarnya lebih parah kalau dia menumpuk di pembuluh darah, Prof. Yep. Ya, itu dia yang bisa mengganggu aliran darah ke otak, ke ginjal terutama ya, Ya. dan ke jantung. Itu yang kita mau cegah. Jadi nggak boleh nih, Prof, asam urat tinggi lagi raportnya ya. Insya Allah. Terus kurang tidur ya. Ya. Kurang tidur apa, Prof? Ada yang lain akibat dari kurang tidur? Ya, kalau kurang tidur maka besok menjadi malas kita Oke. untuk bangun lebih cepat. Ya. Nah, Ketika seseorang itu kurang tidur, metabolisme di dalam tubuh ini akan turun. Yang harusnya bekerja ini tidak bekerja. Hasilnya apa? Nah, yang pertama adalah peningkatan tekanan darah, kemudian gula juga meningkat, kolesterol juga meningkat, berat badan meningkat, dan resiko penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah ikut meningkat. Jadi jangan sepelekan kurang tidur. Tidur yang cukup 6-7 jam dalam semalam. Tetapi apabila kurang dari 5 jam dan itu terus berlangsung lama, hati-hati, komplikasi bisa terjadi. Oke. Prof, manfaat apa aja yang Prof rasain setelah pakai laser? Yang paling langsung bisa dirasakan adalah kepuasan, kenyamanan saat tidur itu ya. Oh, langsung tidur yang Ya, terasa? kalau saya Oke. pulang langsung pakai, karena istri biasanya sudah selesai colok gitu ya. Oh, gantian. Ya, pakai, saya langsung bisa tertidur cepat itu. Sekarang durasi berapa jadi rata-rata? Bisa sampai dengan 6 jam. Oh, Dulu kan saya nice. 4 jam, 5 jam saja. Sekarang bisa 6 sampai dengan 7 jam. Deep sleep dapatnya? Ya, Slow deep sleep ya? Betul sekali. bangun segar ya, Prof? ketika bangun gimana? Bangun segar. Bangun Fresh. segar. Ya, fresh. Saya
punya treadmill di rumah. Jadi saya langsung olahraga. Langsung gitu. olahraga. Setelah selesai sholat subuh, saya upayakan untuk olahraga. Nice. Begitu selesai, kemudian saya ke kantor. Jadi pemirsa, ketika Anda menggunakan teknologi laser yang Prof. Adam sudah gunakan, ini teknologi laser adalah alat kesehatan portable, mudah digunakannya, hanya digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, seperti yang Kang Ronald gunakan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya akan menyinari dua pembuluh darah di area pergelangan tangan, radialis dan ulnaris. Kemudian manfaat yang Prof. Adam rasakan yaitu tidurnya lebih berkualitas dan cukup. Kenapa? Karena teknologi laser digunakan sehari 2 kali. Ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser pada pagi hari, ini akan meningkatkan atau menstimulus tubuh untuk memproduksi hormon serotonin. Hormon serotonin ini hormon waspada. Ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka aliran darah lebih baik, kemudian moodnya juga lebih baik ya. Nah, kemudian digunakan pada malam hari. Ini akan menstimulasi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur. Ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kita mudah masuk ke dalam fase tidur deep sleep. Di mana ketika kondisi demikian, proses pertumbuhan sel-sel di organ vital dapat berlangsung dengan baik. Baik otak, kemudian jantung, paru, dan organ vital lainnya. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo kita take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Oke, Prof, dulu katanya asam urat bisa 9. Sekarang udah pakai teknologi laser, memang jadi berapa, Prof? Alhamdulillah sekarang 6,5, Wah. biasanya 6,7. Hebat. Normal ya, Prof Ya, ya? normal. Karena harusnya di bawah 7 pemirsa kalau Ya. pria, kalau wanita di bawah 6. 6. Prof, tahu nggak kenapa teknologi laser bisa menurunkan asam urat? Belum tahu. Belum tahu. Kita jelaskan sedikit, Oke. Prof. Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, pemirsa, teknologi laser akan menyinari kulit sampailah di pembuluh darah dan juga mengenai bagian dari organel sel tubuh kita namanya mitokondria, Prof. Itu fungsinya sebagai kompor energi, mengubah sumber-sumber energi menjadi energi yang siap digunakan, namanya ATP. Saat teknologi laser mengenai mitokondria, dia akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO, nitrate oxide, dan bersama dengan oksigen ini akan mengoptimalkan kerja kompor energi ini, Prof. Artinya sumber-sumber energi seperti gula yang ada dalam darah, kolesterol, lemak tubuh, dan asam urat ini akan diubah menjadi energi lebih banyak. Artinya yang di dalam darah berkurang jumlahnya, yang jadi energi jadi lebih melimpah sehingga Prof merasakan sekarang lebih berenergi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi pemirsa, buat Anda yang punya asam urat tinggi, kolesterol dalam darah yang tinggi, gula darah tinggi, teknologi laser dapat membantu mengurangi kadar tadi dalam darah dan membuat Anda lebih berenergi. Jadi pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatan. Ya, ayo, Anda kapan gunakan? Ini namanya AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji pemirsa. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Sekali lagi, tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan penggunaan yang rutin, disiplin, dan konsisten, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka asam urat, ya, juga gula darah, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Tidak ada yang menyenangkan pemirsa. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, bisa fatal akibatnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca ya. Silakan, atau mungkin mau dicatat dulu, di foto juga silakan ya, hubungi nanti. Tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan ingat, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi ingat pemirsa ya, jangan terbuai jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat pemirsa, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya bisa Anda dapatkan di, sekali lagi ya, nomor
nomor telepon yang ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang, atau mungkin mau seperti Prof. Adam, langsung datang ke cafe showroomnya Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, boleh. Ya, mau tanya-tanya langsung di sana, boleh, silahkan. Ya pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda tidak menjaga kesehatan. Ya, take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Sekarang saatnya kita bicara fakta ya. Ingat pemirsa nih ya. Tuh. Pemeriksaan kesehatan rutin menurunkan risiko kematian hingga 45%. Ayo ingat-ingat, Anda termasuk yang rutin pemeriksaan kesehatan atau enggak? Nah, kita ingin tahu kan, kenapa Mas Yo? Ya, jadi pemirsa, pemeriksaan kesehatan secara rutin ini adalah pemeriksaan medis atau ditambah dengan konsultasi dokter yang dilakukan secara berkala walaupun Anda tidak mempunyai gejala penyakit tertentu. Nah, tujuannya apa dari pemeriksaan rutin? Yang pertama adalah deteksi dini penyakit kronis, bisa hipertensi, kolesterol, diabetes. Kemudian yang kedua adalah pemantauan kesehatan Anda. Dan yang ketiga adalah pencegahan terjadinya komplikasi. Nah, pemirsa, jangan berpikiran ketika Anda tidak ada gejala, lantas tidak punya penyakit. Contohnya, seseorang yang punya hipertensi dan sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada gejala, tetapi di dalam tubuhnya ini sudah terjadi kerusakan. Nah, jadi pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya untuk mencari penyakit saja, tetapi untuk memastikan Anda dalam kondisi yang sehat. Kemudian ketika Anda sudah tahu nih deteksi dini penyakitnya, Anda bisa melakukan pengobatan dari awal. Dan pengobatan yang dilakukan dari awal ini mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. Jadi dengan kondisi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala atau rutin, ini bisa mengurangi resiko terjadinya kematian. Dan perlu Anda ketahui, untuk melakukan pemeriksaan ini harus di fasilitas kesehatan dan dilakukan 6 bulan sekali. Jadi mulai sekarang jangan takut melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, kalau Prof sendiri biasanya serutin apa pemeriksaan kesehatan? Saya biasanya 3 bulan sekali biasanya. Good. Nah, di luar itu biasanya kalau ada syarat tertentu, misalnya mau jadi anggota pansus, Pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu. Ya, sekalian check up semuanya gitu ya. Nah, itu. Kenapa saya menggunakan laser itu? Karena mencegah menurut saya jauh lebih ringan ongkosnya itu, kosnya Benar itu. sekali. Ketimbang mengetahui itu. Investasi Betul kesehatan. sekali, investasi kesehatan. Iya. Oke, dan ini sekali lagi pemirsa ya. Prof Adam ini contoh yang baik buat Anda yang usia 50 tahunan. Nah, ini udah pakai 4 tahun terakhir menggunakan teknologi laser. Sehingga bisa dibilang nggak ada masalah kesehatan yang berarti ya, Prof ya? Betul ya? Betul. Nah, ini kan tadi bilang sehari dipakai 2 kali. Ya. Kapan aja kebiasaan rutinnya? Jam berapa? Sebelum apa nih? Biasanya saya pakai sebelum tidur, ya jam 8 Oke, sudah atau jam pakai. 9 saya udah pakai sampai saya tertidur sendiri. Iya, betul. Dia kan mati sendiri. Mati sendiri, gitu betul. ya. Yang kedua biasanya pagi. Pagi-pagi, Iya, pas pagi ya. Nah, ketika treadmill saya juga pakai biasanya. Kalau istri pakai laser untuk apa? Pencegahan juga sama? Ya, pencegahan juga. Beliau ada keluhan biasanya migran segala macam. Iya. Jadi beliau rutin pakai itu juga. Apa yang dirasakan istri setelah menggunakan laser? Ada perubahan apa? Alhamdulillah migrannya berkurang dan sekarang boleh lebih fresh, apalagi sudah punya alat olahraga bersama, jadi bisa digunakan bersama itu. Keren. Sengaja saya beli alat olahraga di rumah supaya anak tidak kemana-mana, istri tidak kemana. Olahraganya di rumah aja. Ya, kecuali hari Sabtu atau Minggu kita ke Ragunan biasanya. Jalan. 1 jam. Cakep, Prof. Nah, pemirsa juga harus tahu bahwa teknologi laser ini punya ekstensi, yaitu intranasal, dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, juga harus menggunakan intranasal. Intranasal ini caranya mudah, hanya digunakan di rongga hidung. Nah, ini kenapa harus di rongga hidung? Karena di area kepala ini banyak pembuluh darah. Dan ini terkait dengan pembuluh darah yang di area
otak. Nah, Prof juga sudah merasakan setelah menggunakan intranasal, rinitis alerginya membaik. Ini disebabkan karena apa? Ketika menggunakan intranasal, peradangannya ini dihentikan sehingga gejalanya tidak dirasakan lagi. Selain itu apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah bagi yang suka sakit kepala, migrain, vertigo, ini juga bisa terbantu. Kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Nah, ini Prof juga harus tahu bahwa ketika menggunakan intranasal, maka akan distimulasi nitrik oksid di pembuluh darah area otak. Nitrik oksid ini fungsinya adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel saraf sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi bagi Anda yang sudah menggunakan teknologi laser, tetap digunakan rutin sehari 2 kali dan gunakan ekstensi intranasalnya sekarang juga. Oke, jadi Prof Adam, yang paling berkesan, yang paling membuat bahagia setelah menggunakan laser 4 tahun terakhir ini apa sih? Ya, tidur lebih baik. Saya merasa bangun pagi lebih fresh itu ya. Yep. Saya bisa mengerjakan tugas dengan lebih cepat ya. Keren. Dan lebih baik karena tadi produktivitas saya meningkat disebabkan karena itu kualitas tidur yang baik. Betul. Jadi punya implikasi Ya. lanjutan itu ke situ. Selain tidur, apalagi angka-angka aman semua sekarang ya? Angka tensi aman, angka gula semua- darah aman, Ya, asam urat aman. semua aman. Jadi kadang-kadang nih Prof, ada beberapa keadaan waktu dalam hidup yang membuat kita tetap jadi kurang tidur, Betul. asam urat bisa meningkat, makanan enak-enak Betul. lagi di hotel, gula darah naik, kolesterol naik. Semua ini Prof bisa menyebabkan darah kita menjadi kental, pemirsa ya. Ini yang perlu kita cegah pemirsa supaya jangan terjadi komplikasi. Ya. Komplikasi ini adalah yang paling parah di organ-organ vital, di mana yang darah tersumbat tersebut, kental tersebut nggak sampai ke otak jadi stroke, nggak sampai ke jantung jadi serangan jantung, ke ginjal jadi gagal ginjal. Itu semua adalah komplikasi menakutkan yang kita nggak mau. Saat darah menjadi kental pemirsa, aliran darah akan terhambat ke organ-organ vital tadi, membentuk gumpalan yang namanya trombus, batang pembuluh darah ini. Teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan ini akan bisa memecahkan trombus tersebut dengan fibrinolisis namanya, memecahkan gumpalan-gumpalan tadi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan fungsi organ vital kita menjadi meningkat. Nah, itulah pemirsa, untuk Anda yang punya pola hidup yang belum sehat atau kadang-kadang terganggu, mari kita cegah komplikasinya dengan pola hidup yang sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Nah Prof, sebelum pamit, boleh dong diajakin pemirsa Go Healthy supaya jaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, mari kita gunakan waktu kita dengan menginvestasikan sebagian besar pada kesehatan. Karena hanya dengan kesehatan jasmani itu, kita bisa melakukan hal yang lain. Kata seorang filosof, ya kualitas hidup bergantung pada 4 hal. Kesehatan jasmani, pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan kontak dengan spiritualitas dengan Tuhan semakin baik. Nah, tentu saja kunci pertama adalah kesehatan jasmani. Karena itu gunakanlah laser, mungkin bisa membantu kita untuk melengkapi yang 3 terakhir tadi. Ih, cakep. So pemirsa, kami hadir setiap hari ke hadapan Anda berkali-kali. Karena kami peduli akan kesehatan Anda. Yuk gunakan apa yang seperti Prof Adam gunakan ya. Alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol nih yang saya gunakan ya. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, jika Anda menggunakannya secara rutin, AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka asam urat, diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Hati-hati, jangan dibiarkan karena komplikasinya bisa menakutkan. Ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Hubungi sekarang juga atau mungkin catat dulu juga boleh, foto dulu juga boleh. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan ingat pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati dan waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ya, dan produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi itu sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan ya melalui nomor telepon yang ada di layar kaca atau langsung datang silahkan ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, jadi pemirsa ingat, ketika Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada siapapun ya, semoga panjang umur,
dan sehat. Panjang umur tapi nggak sehat, apalah artinya ya. Kami pamit, jangan lupa Tech Exit sekarang juga gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Awal sebenarnya keluhan saya itu susah tidur aja, susah tidur karena stres. Trigliserida saya tinggi, sempat 400 lebih. Kemudian asam urat sempat 12 ya, 11-12 saya ingat. Ya, sekarang kan sudah normal, asam uratnya sudah 5,7, trigliseridanya sudah di 142 terakhir. Yang paling manfaat yang saya rasakan yaitu tidur itu, tidurnya berkualitas. Terima kasih teknologi Laksa. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.